Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya adik-adik sekalian, kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke bioteknologi bab yang ketiga, namun kita masuk di bagian subbab bioteknologi peternakan. Kita langsung uji pemahamannya ya. Yang pertama, berikut alasan yang tidak tepat berkaitan dengan penggunaan makhluk hidup dalam bioteknologi adalah sifat makhluk hidup dapat diubah-ubah sesuai kebutuhan. Ini mungkin ya. Kemudian gen makhluk hidup dapat dipotong dan disambung. Itu benar. Ini dalam rekayasa DNA itu sudah biasa. Kalian akan pelajari pada saat kalian kelas 12 pada mata pelajaran biologi bab kedua mengenai pewarisan sifat. Yang C, merupakan sumber daya alam yang dapat pulih. Nah, ini jelas bukan ya. Bahwa penggunaan makhluk hidup dalam bioteknologi itu bukan karena merupakan sumber daya alam yang dapat pulih. Ya, jadi jawabannya adalah yang C. Jadi bukan bioteknologi, penggunaan makhluk hidup itu bukan dalam rangka memulihkan ya. Penggunaan bioteknologi pada makhluk hidup itu bukan dalam rangka pemulihan ya, sumber daya alam itu bukan. Langsung ke yang nomor kedua. Yang kedua, pembuatan insulin dengan cara menyisipkan gen penghasil insulin ke dalam gen bakteri merupakan contoh terapan bioteknologi. Ya jelas ya, rekombinasi gen. Jadi ini salah satu potongan gen bakteri itu dipotong kemudian diisi dengan bakteri penghasil gen insulin. Nah, kemudian dikembangbiakan. Jadi yang tepat adalah yang D. Ini juga kalian akan pelajari dalam bab bioteknologi pada kelas 10 ini. Kalau bioteknologi itu kelas 10. Kalian bisa coba lihat-lihat di bagian kelas 10 ya, mata pelajaran biologi. Itu pasti ada subbagian tentang bioteknologi. Kemudian yang ketiga, perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan tersebut yang merupakan contoh mutasi ditunjukkan oleh nomor yang merupakan mutasi. Daun menjadi belang-belang. Nah, ini contohnya mutasi belang-belang. Tumbuhan menjadi kerdil, bukan ya. Beberapa hewan bertanduk kehilangan tanduknya. Nah, ini merupakan contoh mutasi. Jadi ada perubahan dari organisme tersebut. Jadi jawabannya adalah 1, 3 yang B. Dari beberapa pernyataan berikut yang merupakan contoh cloning yang terjadi secara alami adalah yang merupakan contoh cloning adalah cloning ya. Tanaman bunga mawar hasil stek bukan, cangkokan bukan, manusia kembar hasil dari pembelahan embrio. Kalau manusia kembar yang berasal dari 2 sel telur yang dibuahi itu bukan ya. Manusia kembar hasil dari pembelahan embrio. Jadi embrio 1 menjadi 2 organisme. Nah, itu merupakan contoh cloning. Jadi jawabannya adalah yang C. Maka apa? Sifatnya identik. Seperti itu. Kemudian yang 5, sumber makanan baru yang berasal dari laut. Yang dari laut ini jelas yang mana? Yang A ya. Kalau jamur, katak, bekicot itu kan bukan dari laut. Iya kan? Ini kan salahnya di bagian ini. Bekicot itu bukan, jamur bukan, katak itu juga bukan, ya. Lanjut ke yang B. Apakah pada proses inseminasi buatan terjadi fertilisasi? Ya, jelas terjadi. Ya. Jelas terjadi. Jelas terjadi. Ya. Karena pada dasarnya yang namanya inseminasi buatan itu hanya memasukkan sperma. Sel sperma itu dimasukkan ke sel telur betina, ya. Contohnya inseminasi kalau saudaranya Pak Jul ya, pamannya Pak Jul itu di Batang ya, di Kabupaten Batang, Jawa Tengah itu, di Kecamatan Pecalungan, kebetulan di Kecamatan Pecalungan ya di situ. Beliaunya itu beternak sapi. Dia sapinya cuma betina. Tapi walaupun betina tapi dia selalu beliau itu selalu menghasilkan anakan sapi terus. Setiap tahun itu menghasilkan anakan sapi 1.
Nah, teknisnya bagaimana? Menggunakan inseminasi buatan. Panggil dokter hewan, kemudian dokter hewannya itu kemudian memasukkan sel spermanya ke dalam sel telurnya si sapi tersebut. Nah, tapi dengan catatan apa? Catatannya tentunya dengan melihat ciri-ciri dari sapi tersebut itu mestinya harus pada puncak ovulasi, atau dalam kalau bahasa peternakan ya, harus dalam posisi sedang birahi sapinya itu. Nah, itu bisa diidentifikasi dari alat alat kelamin dari si sapi tersebut. Biasanya alat kelaminnya memerah kemudian membengkak. Nah, itu tanda-tanda si sapi tersebut sedang birahi. Nah, pada saat itu kemudian kita inseminasi buatan, masukkan sel spermanya seperti itu. Nanti pakai alat, jadi kayak semacam kayak suntikan gitu ya, panjang, kemudian disuntikan. Nah, apakah ada kemungkinan pembuahan? Ya jelas ada kemungkinan, karena kan pertemuan sel telur dengan sel sperma seperti itu. Kemudian 2, sebutkan keuntungan inseminasi buatan baik secara ekonomi maupun kesehatan. Nah, 1, keuntungannya untuk inseminasi buatan itu 1, murah. Itu sekali suntik itu ya, inseminasi buatan itu tahun 2000 itu 50.000. Tahun 2000 loh ya. Nggak tahu kalau sekarang sekali inseminasi buatan berapa. Kemudian cepatnya apa? Cepat seketika. Kalau misalkan sapinya sudah kelihatan, oh ini sedang birahi, langsung inseminasi buatan. Nah, itu cepat dalam artian proses perkawinannya seperti itu keuntungan secara ekonominya ya. Kemudian dari segi kesehatannya, nah kalau dari segi kesehatannya dapat dipilih sel sperma sapi atau sel sperma yang unggul. Dapat dipilih sel sperma yang unggul. Nah, tentunya dipilih dari kualitas sel sperma dari sapi-sapi yang unggulan yang dimasukkan ke betina itu. Nah, itu kelebihan dari inseminasi buatan. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup, semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.